Nation. Selamat datang di Oh Ternyata Begitu. Di episode yang pertama ini kita akan membahas sebuah informasi-informasi yang unik, informatif dan menarik. Ya. Jadi di sini kita bakalan bahasnya nggak cuman informasi yang tentang ilmiah gitu ya. Kita akan bahasnya tentang informasi yang random. Gitu. Ya. Jadi nggak cuman kayak informasi tentang apa ya bisa dibilang konten-konten yang biasa lah ya. Ya. Yang walaupun memang terlihat biasa. Iya. Dan gitu. mungkin tidak penting juga. Nah, gitu. Oke, langsung aja. Kita mulai ke videonya. Ya. Sip. Teman-teman, di fakta Hari ini ya, dan kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang cukup nyeleneh. ya mungkin ya di Indonesia hal-hal yang unik gitu ya. Ya. Yaitu adalah Kentut. Nah, kentut yang tak berbunyi biasanya bau, katanya seperti itu. Biasanya. Dan juga kentut yang berbunyi biasanya tidak bau. Tidak bau. Katanya seperti itu, teman-teman. Tapi kenyataan aslinya ada saja kentut yang berbunyi ataupun tidak berbunyi, ya bau-bau juga. Gitu. Seperti tadi. Teman saya ini malah kentut duluan sebelum mulai. Gitu ya. Jadi kenapa sih kita kentut gitu ya? Apakah emang itu Tuhan menciptakan kegiatan itu? Atau Tuhan sedang gabut? Wah, kamu harus kentut gitu. Waduh, kayaknya tidak juga. Tapi kalau misalkan secara ilmiah dan secara biologis gitu ya, kentut dalam bahasa medisnya nih teman-teman ya disebut flatus. Flatus. Ya, di mana flatus ini adalah proses biologi yang terjadi secara reguler ataupun rutin. Nah, biasanya kentut itu terjadi selama sehari dalam beberapa kali, antara 5 sampai 15 kali, teman-teman. Ternyata begitu. Ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman kentut kurang dari 5 hari, itu artinya mungkin teman-teman masih memiliki masalah pencernaan. Tuh. Dan kalau misalnya lebih dari 15 kali, teman-teman juga patut masuk ke dokter gitu ya untuk dicek up. Seperti contohnya kalau teman-teman ngikutin berita tentang ada seorang streamer di luar negeri gitu ya, cewek menjual kentutnya 30 juta. Wow. Segini doang. 30 juta. Wow. Sudah kaya sudah kayak dari lahir saya teman-teman. Oke. Tapi ternyata masuk rumah sakit. Waduh. Oke, kita lanjut lagi. Jadi buat teman-teman ya yang suka hobinya kentut, apalagi di dalam mobil. Betul. Jadi tolong teman-teman kalau di dalam mobil untuk kentut terlebih dahulu di luar, jangan di dalam ya. Iya, tuh. Karena kalau di dalam Anda kentut dan tidak membuka jendelanya, pakai AC pula, Stella jeruk, sudah pasti membunuh teman. Tidak bisa ya. Gitu. Jadi informasinya ya apa ya? Oh, ternyata begitu. Betul sekali. Oke. Dan kita akan lanjut kasih beberapa informasi sedikit juga gitu ya. Walau yang tetap tidak berguna. Iya, siapa tahu ini bisa menghibur kalian. Ya, Oke. Nah, di sini ada beberapa fakta tentang kentut itu sendiri, teman-teman ya. Di mana fakta pertama, jika teman-teman menelan udara saat makan, minum ataupun merokok dan yang lain-lain mengunyah ya, teman-teman ya, kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tuh. Seperti misalkan menarik nafas. Itu juga namanya menelan udara, teman-teman. Itu artinya teman-teman sedang mengumpulkan udara di dalam sistem pencernaan kalian, khususnya di lambung. Oh, ternyata begitu. Jadi kalau teman-teman ya nanti apalagi suka naik motor gitu ya teman-teman, jangan membuka mulut teman-teman. Kenapa tuh? Karena yang masuk bukan cuman gas. Oke. Tetapi serangga dan debu. Oh, ternyata begitu. Nah, penting sekali informasi betul. saudara di kaus. Oke. Yang kedua, makanan yang mengandung banyak gula, di mana makanan yang mengandung banyak gula cenderung lebih sulit untuk dicerna dan diserap oleh sistem pencernaan. Oh, ternyata begitu. Jadi sisa-sisa gula yang akan masuk ke dalam tubuh teman-teman itu susah banget dicerna gitu ya. Jadi kayak misalnya teman-teman suka makannya minuman yang manis-manis, kemudian makan cake gitu ya, yang manis banget gitu, itu bakalan lama difermentasi dan akan menyebabkan gas gitu ya. Ternyata begitu.
Betul. Ya, jadi teman-teman untuk yang suka makan manis dan minuman-minuman manis sebaiknya dihindari karena nggak cuma nyebabin kentut doang. Apalagi nih kok? Diabetes. Waduh, jadi berhati-hatilah teman-teman yang suka minum nih ya. Minuman apalagi sekarang banyak banget tersebar di mana-mana. Boba. Brown sugar. Jadi bisa dibilang kalau misalnya yang kena diabetes, kentutnya sering nggak ya? Waduh, oke kita hentikan teman-teman, kita lanjut ke yang lain ya karena itu agak terlalu berbahaya. Fakta-fakta selanjutnya adalah yang nomor 3, minuman yang bersoda dan juga beralkohol menimbulkan penimbunan gas juga di dalam sistem pencernaan teman-teman ya. Mohon. Ya, yang merah, warna merah, cola-cola. Kesebut teman-teman ya. Yang merek, yang bukan merek, warna hijau. Spiritus. Betul. Dan juga yang berwarna lainnya, Fantus. Fantus, gitu ya teman-teman harus bukan tidak boleh, betul? Betul. Hanya dikurangi saja. Iya, benar banget teman-teman. Dan juga bukan cuma sekedar minuman, tapi juga makanan-makanan yang berkarbohidrat juga teman-teman itu bisa ditinggalkan. Ternyata begitu ya. Dikurangi ya teman-teman ya. Bukan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan. Karena kalau nggak makan tidak hidup. Ternyata begitu. Oke. Nah, tadi teman-teman bisa seperti misalkan makanan berkarbohidrat itu seperti jagung, ubi, kentang, nasi itu bisa mungkin dikurangi dengan teman-teman mengganti dengan nambah protein atau yang lainnya mungkin teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengurangi gitu ya, dan ingin bisa dibilang tidak kentut secara tiba-tiba gitu ya. Kita akan memberi beberapa tips yang tidak ada gunanya. Jadi lamun sadayana nya bade MC, bade presentasi, sadayana tiasa nginum cai heula anu haneut, saencan eta. Itu minum airnya itu selama 30 menit. Ya, jadi kalau ditranslate teman-teman ya, jadi teman-teman bisa cara mencegah kentut saat misalkan teman-teman mau presentasi atau mau jadi MC, itu teman-teman minum air hangat dulu selama 30 menit sebelumnya teman-teman. Dan itu akan menahan kentut teman-teman. Tapi kalau teman-teman kebanyakan minumnya, bukannya malah kentut, malah beser. Ternyata begitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita nunggu nih. Kalau misalnya teman-teman punya info, bukan info ya, cerita unik yang berpengalaman dengan kentut, boleh banget teman-teman tulis di komen bawah. Ya, dan teman-teman saran terakhir dari kita berdua, teman-teman harus rajin olahraga untuk menghilangkan gas-gas yang ada di perut itu. Karena memang gas-gas yang ada di perut itu atau misalkan gula-gula yang sudah teman-teman makan ini bisa diatasi, bisa dibakar gitu ya istilahnya dengan olahraga teman-teman. Olahraganya seperti kardio, teman-teman olahraga kardio seperti jalan kaki, lompat tali, sepeda, dan berlari. Bukan cuma kita memakai tangan saja, kita juga menggerakkan seluruh tubuh kita. Betul, saudara Niko? Ternyata begitu. Iya. Jadi informasinya teman-teman semoga bisa menghibur teman-teman semua. Iya. Walau informasi yang tidak penting, tidak bermanfaat juga buat teman-teman. Iya. Nah, jadi sampai jumpa teman-teman di episode ternyata begitu yang selanjutnya dan sampai jumpa.